Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada 12 Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya di hari ini Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan telah datang. Ya. Kata jaa yang bermakna faja'ah, secara tiba-tiba. Karena penetapan tanggal 1 Ramadan bukan dihitung melalui hisab, penghitungan. Tapi penetapan 1 Ramadan dilihat dari ru'yatul hilal. Maka tidak ada yang pasti apakah esok hari masuk tanggal 1 ataukah belum tanggal 1 Ramadan. Maka kalimat yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila bulan Ramadan itu datang secara tiba-tiba. Futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup rapat-rapat yang namanya pintu-pintu neraka. Ya. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Maka dijelaskan oleh para ulama bermakna yakillu syarru fil ardi. Tentu setan dibelenggu maknanya adalah pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup rapat-rapat, maknanya adalah berkurangnya keburukan di bulan tersebut. Oleh karena itulah amal soleh sebanyak-banyaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Namun tentu bukan hanya amal soleh, tapi berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berkata. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Maka pada hari inilah kita coba untuk menelaah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah yang mungkin agak sedikit berbeda pembahasannya pada pertemuan kita kali ini, di dalam surah Al-Imran ayat 133. Kepada ummahat yang hadir di majelis ini, kita akan mencoba menelaah, mengambil ibrah dari ayat ataupun asbabun nuzul di dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 133 sampai dengan ayat 136. Insyaallah kita akan kaji pada pagi hari ini. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Di dalam syariat Islam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman kabar gembira. Ada dua yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ampunan. Yang kedua adalah ganjaran. Maka ini menjadi keterikatan dan saling melengkapi dari yang namanya ampunan bagi orang-orang yang beriman
dan ganjaran. Sebagaimana makna iman. Mungkin pernah mendengar ya pada pertemuan yang lalu dari amana yu'minu. Ya. Artinya orang yang beriman, orang yang mendapatkan al-amnu, keamanan, jaminan. Siapa yang menjamin? Allah tabaraka wa ta'ala. Jika melaksanakan yang namanya hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah kita kepadanya. Maka ini disebut dengan istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Makna dari orang muslim. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk dan patuh dalam ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan yang semisal. Ahibbati fillah a'azzakumullah. Maka Allah Jalla fi'ula mengingatkan dan memotivasi kita semua di dalam surah Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَسَارِعُوا, dan bersegeralah kamu. Sari', mungkin pernah mendengar di antara ummahat di member takhasus bahasa Arab ya, kata sari'un artinya cepat ya, wasari'u maka bersegera, tidak menunda-nunda. Makna di dalam fi'il amr, perintah, jika ditinggalkan maka dia berdosa. Jika kita meninggalkan perintah Allah, maka kategorinya kita termasuk orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah katakan, dan bersegeralah dalam bentuk jamak kepada mereka semua, yaitu manusia umat Islam, yaitu orang-orang yang beriman. Ila magfiratim min rabbikum, kepada ampunan dari kata ghafara, yaghfiru, maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa jannatin, Allah berikan ganjaran bagi orang-orang yang menuju ampunannya. Apa itu? Yang namanya jannah, surga. Ya, yang tersembunyi, yang tidak diketahui dari makna aslinya, itulah yang disebut dengan surga. Tak ada yang tahu dari kenikmatan surga kecuali para penghuni surga, kecuali Adam, kecuali Hawa, kecuali orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengilustrasikan surga itu seperti apa? Arduhas samawati wal ard. Ternyata luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita mengetahui langit dunia berlapis-lapis maupun yang ada di bumi. Dikatakan dalam sebuah hadis, sab'a samawat wa sab'al ardiyyin. Ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, ini menunjukkan begitu besar dan begitu luas surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meminta ampunan dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, dalam surah Al-Ahzab pada saat itu adanya a'adda yu'iddu yang bermakna Allah menetapkan, Allah memberikan, Allah menyediakan. Dari kata a'adda yu'iddu. Ya Allah berikan sesuai dengan janjinya bagi orang-orang yang beriman. Ya, dalam bentuk majhul, pasif, maka akan disediakan. Apa yang disediakan? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Allah menyediakan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-muttaqin, al-muttaqun, ya,
di dalam bentuk majrur pada isim, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, dengan tambahan ya dan nun, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa jumlahnya sangat banyak, terhitung lebih dari 2 orang, bahkan ribuan, bahkan miliaran orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang-orang yang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Maka ini momentum di bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Dari sholat tarawih, Allah berikan ampunan. Dari ibadah siyam, puasa di bulan Ramadan, Allah berikan ampunan ganjarannya. Dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah sunnah, juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka ini menjadi perhatian ummahati fillah. Ya, adanya zakatul fitri, ya, kalau bukan minta ampunan dan ganjaran, lalu mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang-orang di luar sana dia berpuasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Apa kata Nabi SAW? Rubba sha'imin haddahu min siyamihil ju' wal atash. Ya, rubba sha'imin. Mungkin pernah mendengar ya kata rubba di dalam huruf jar. Ya, kalau kita pernah belajar di dalam member tahun bahasa Arab di kelas ba, adanya huruf jar yang namanya rubba. Mungkin bisa jadi ya, orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan ya lapar dan dahaga. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ganjaran, dia tidak mendapatkan ampunan. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bahwa fokus kita setiap ibadah adalah ganjaran dan ampunan. Ampunan dan ganjaran. Agar kita bisa mendapatkan surga Allah, adanya ampunan dan ganjaran. Dan ampunan dan ganjaran ini akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan ar-rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ahibati fillah a'azzakumullah, pada ayat yang ke-134 menjelaskan, kalau kita pernah belajar isim mausul, kata sambung. Bagaimana kata sambung adalah kalimat pertama disambung pada kalimat kedua. Kalau belajar ada yang namanya syibhul jumlah di dalam isim mausul. Bagaimana seorang mukmin memahami bahwa ayat 134 berkaitan dengan ayat 133? Karena masih kaitannya dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, orang-orang yang bertakwa adalah di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Jalla wa Ala mengatakan, yaitu alladzina yunfiquna, anfaqa yunfiqu, menginfakkan, ya, nafkah, infak. Kata infak sering kita dengar menjelang memasuki atau akhir dari bulan Ramadan. Adanya zakat, infak, dan sedekah. Maka perhatikanlah kita dalam melaksanakan syariat infak. Karena wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Maknanya di sini adalah fi'il amr, perintah. Ini menunjukkan bahwa perintah jika dilanggar atau tidak dilakukan termasuk bagian dari dosa. Maka orang yang berinfak hukumnya wajib, ya.
Lalu diinfakkan kepada siapa? Kepada orang yang kita tanggung. Jika kita sebagai anak kepada orang tua, maka kita akan memberikan infak kepada orang tua kita. Ketika kita menjadi seorang lelaki, suami untuk anak dan istrinya, maka anak dan istrinya adalah kita infakkan untuk anak dan istri kita. Apabila ya seorang bapak ya ataupun ibu ya menjaga anaknya sampai ia dewasa, maka tanggungannya adalah anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Maka orang yang menginfakkan di jalan Allah, fissarra, apa makna sarra? Yaitu dalam kondisi lapang. Ya, dalam kondisi dikasih nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, dalam kondisi mampu, dalam kondisi dia bisa mendapatkan harta, mencukupi kebutuhan yang lainnya, maka dia berinfak di dalam kondisi yang baik. Ataupun fid dharra, dari kata darurah mungkin pernah mendengar, ya, la darara wala dirara, ya. Bagaimana dalam kondisi sempit harta kita, dalam kondisi sulit harta kita, dalam kondisi pailit pada saat itu, maka kita pun diperintahkan untuk berinfak. Hanya saja infak tidak memiliki takaran. Ya, berapapun rupiah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa disebut dengan infak. Ya. Maka dalam kondisi sulit, kita pun berinfak di jalan Allah, berinfak kepada orang yang kita tanggung. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi sulit, dia adalah orang yang berinfak, dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lalu yang kedua, selain orang yang berinfak di jalan Allah, adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Kadhimin dalam bentuk dalam bentuk isim jama' mudzakkar salim. Al-kadhimin artinya adalah orang-orang yang bisa menahan, as-sabirin, orang-orang yang bisa menahan dirinya. Al-ghaidh dalam kondisi syadid, dalam kondisi keras, dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi. Maka seseorang yang bertakwa saat mendapati permasalahan, baik itu permasalahan-permasalahan yang berat sehingga emosi memuncak, maka dia berusaha untuk menahan dirinya, untuk lebih baik diam atau meninggalkan tempat tersebut, atau berwudu, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Maka orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Ya. Lalu yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ya. Al-'afu artinya orang yang memaafkan kepada manusia yang lainnya, memaafkan kesalahan orang. Terkadang meminta maaf jauh lebih mudah daripada memaafkan. Terkadang memaafkan lebih sulit daripada meminta maaf. Karena ada ego, ya, yang menjadi syahwatnya dalam kondisi tersebut. Maka dari itulah ahibati fillah a'azzakumullah, orang yang ketiga ini golongan orang yang bertakwa dengan memiliki sifat memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Maka ini sungguh berat dan itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selanjutnya, karena untuk mempersingkat waktu, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, mencintai, yuhibbu dari kata ahabba, yuhibbu, mencintai orang-orang yang melakukan muhsin,
yang melakukan kebaikan. Ya, perbuatan yang disebut dengan al-hasan, al-hasanah. Orangnya, objeknya disebut dengan muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Lalu apa itu kebaikan? Kebaikan menurut kita berbeda dengan kebaikan menurut Allah Jalla wa'ala. Terkadang demikian. Maka sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Apa saja yang dicintai Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ini butuh yang namanya ilmu. Berapa banyak orang-orang yang mengaku, mengklaim dirinya baik karena rajin ibadahnya. Namun ternyata alangkah meruginya orang-orang tersebut yang mengklaim dirinya melakukan kebaikan. Ternyata amalan tersebut tertolak. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, saya akan puasa sepanjang waktu, sepanjang zaman, ya. Lalu ingin berusaha untuk mengungguli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golongan dariku. Maka ini menjadi perhatian bahwa semua amalan itu butuh ilmu. Semua peribadatan itu butuh yang namanya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami syarat sahnya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mutaba'ah, orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang melakukan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang suci, tidak ada dosa dan maksiatnya? Apakah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sedikit pun? Ya. Maka orang yang melakukan kebaikan, orang yang baik menurut Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat berikutnya, ya, dalam firman Allah dalam surah Al-Imran, ya, di ayat 135 Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu," dan juga orang-orang, yaitu orang-orang fa'alu, berbuat. Ya, bagi ummahat yang sudah belajar tasrif ada namanya fa'ala. Yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, diambil dari kata fa'ala. Ya, apa fa'ala? Melakukan perbuatan. Ya, mereka yang melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Identiknya orang baik itu melakukan perbuatan kebaikan. Ya, membuat ya bahagia kepada sesama. Ya, tidak merugikan orang lain. Dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun definisi tersebut ya sungguh keliru. Orang yang baik bukan hanya orang yang melakukan kebaikan secara terus-menerus. Orang yang baik bukanlah orang yang hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk tidak pernah ada masalah. Tapi orang yang baik menurut Allah Jalla wa'ala. Walladzina idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan yang namanya fahisyah, al-fahsya, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji, perbuatan melampaui batas, melanggar aturan Allah. Karena disebut dengan asi, perbuatan maksiat adalah perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan aturan makhluk, bukan aturan manusia, bukan aturan tradisi, bukan aturan yang dibuat
oleh manusia. Tapi orang-orang yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang menyimpang dari aturan Allah? Ternyata orang yang baik. Dia menyimpang terlebih dahulu. Dia melanggar, terkadang dia melakukan dosa kecil, namun terkadang dia melakukan dosa besar. Ya. Au dzalamu anfusahum, atau berbuat kezaliman pada diri mereka sendiri. Dan kezaliman yang terbesar, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat paling besar. Dan ini menjadi pengingat buat kita bahwa ternyata orang yang baik itu terkadang jatuh kepada perbuatan keji. Maka janganlah kita kecewa terhadap orang yang kita cintai, ternyata dia melakukan perbuatan keji, ya, melakukan perbuatan kezaliman, tapi dilanjutkan pada kalimat berikutnya. Apakah berhenti pada perbuatan zalim saja orang yang baik, lalu dia melakukan perbuatan zalim selama-lamanya, melakukan perbuatan keji setiap waktu? Tentu tidak. Tapi Allah katakan, Zakarullah. Ini menjadi perbedaan bagi orang yang baik, orang yang muhsin, orang yang bertakwa. Tatkala dia terjerumus ke dalam dosa maksiat, tatkala dia tidak memanfaatkan Ramadan, yang dia dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja, ya, lapar dan dahaga saja, tapi masih ada kesempatan. Apalagi baru masuk tanggal 12 ya, Ramadan. Ada kesempatan. Apa kesempatannya? Allah katakan zakarullah. Dia menyebut-nyebut nama Allah. Dia ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Zakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Yang pertama, dia langsung teringat. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia mengakui kesalahannya. Lalu setelah dia mengakui kesalahannya, fastaghfaru lidhunubihim. Dia minta ampun kepada Allah Jalla fi'ala. Ini sungguh bagian dari proses kehidupan orang-orang yang beriman. Adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia penuh dengan kekurangan, jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Ternyata di antara hikmahnya agar mereka, kita manusia, bisa merendah diri kepada Allah dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meminta maghfirah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Lalu siapa lagi yang bisa mendapatkan dan memberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada makhluk manapun yang bisa memberikan ampunan kepada diri kita. Baik itu para nabi, para rasul, bahkan Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, tatkala wafat dalam keadaan su'ul khatimah, Nabi tidak mampu memberikan ampunan. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Abu Thalib, namun ternyata Nabi ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah Jalla wa ala. Berapa banyak manusia melakukan dosa setiap harinya? Kalaulah kita mencatat antara dosa dan pahala, tentu setiap hari kita akan menemukan dosa yang begitu banyak pada diri kita. Maka teruntuk kita yang melakukan dosa, itu di antara proses bagi orang-orang yang bertakwa untuk bisa bangkit zakarullah, mengingat Allah.
meminta ampunan kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Artinya adalah taubatan nasuha. Apa makna taubah? Taba yatubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, dengan meminta ampunan kepadanya, dengan memahami 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama adalah menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, tidak mengulangi dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad kuat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik atau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, asbabun nuzul terhadap ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa tatkala ada seorang sahabat ya yang bernama Nabhan Abi Muqbil, dan ternyata Nabhan ini didatangi perempuan yang cantik menjual kurma. Kemudian dia mendekap perempuan tersebut karena dia menyukai perempuan tersebut. Ya, ini sebagai naluri lelaki pada umumnya. Dan ternyata Nabhan ini melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekap wanita yang bukan mahramnya lalu mencium perempuan tersebut, wanita tersebut. Ya. Lalu ternyata saat itu zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada salah satu sahabat yang menyukai seorang gadis. Namun qaddarallah wa masyafa'al, gadis tersebut wafat. Dikuburlah gadis tersebut, ya. Maka pada satu waktu, ya, sahabat tersebut menggali kuburan tersebut lalu menzinahi mayit tersebut, ya. Maka saat itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan zina, ya, apalagi bukan kepada makhluk yang masih hidup, tapi yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Begitu besar bagian dari dosa-dosa besar. Akan tetapi dia langsung mengingat Allah dan mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima hukuman. Bagaimana dengan zaman ini? Ya, zaman di mana para pencuri, para perampok, para pezina, ya, tidak berani datang ke kantor polisi untuk mengakui dirinya melakukan kesalahan dan bersiap, ya, bersedia untuk mendapatkan hukuman. Tapi zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka begitu besar keimanan kepada Allah dan tatkala melakukan kesalahan, hal yang wajar pada setiap anak Adam. Setiap amalan anak Adam, ya, setiap perbuatan anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Ya, wa khair khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik melakukan kesalahan dia adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak luput dari dosa dan maksiat. Apalagi dengan diri kita yang setiap hari kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu disadari maupun tanpa disadari. Dan ini menjadi pengingat buat kita. Bagi kita yang memasuki bulan suci Ramadan, ada amalan soleh yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ada amalan soleh yang dapat menambahkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, ya, berbahagialah kaum muslimin wal muslimat yang bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dengan ilmu yang diajarkan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan pada ayat yang 136, ditujukan
kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang muhsin, ya, orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, ya, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ulaika jaza. Ya, ulaika dalam bentuk jamak. Itu semua orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin mendapatkan jaza, balasan. Kalau kita sering mendengar kata jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, ya diambil dari kata jaza, yang artinya adalah balasan. Ya, balasan untuk mereka semua itu adalah maghfirah, ampunan. Karena ampunannya lebih berharga daripada emas dan perak. Ampunan ini lebih berharga daripada berbagai macam pernak-pernik dunia. Kehidupan yang menurut kita berharga di dunia tak ada harganya nanti di akhirat. Karena yang berharga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan ampunan Allah, meskipun kecil ganjaran yang kita dapatkan, kita pun akan mendapatkan yang namanya jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbihim, dari Rabb mereka, dari yang menciptakan mereka, dari yang memelihara seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan wa jannat, dalam bentuk jamak, surga-surga, dari surga yang paling rendah sampai kepada surga Firdaus, di mana kita bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa taala, dan pada saat itu kita bangga dan bahagia bisa melihat wajah Allah karena ibadah puasa kita, karena ibadah siam kita. Lalu Allah katakan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir, jara yajri, mengalir, berlari. Aliran sungai itu deras. Ya, kalau kita melihat banjir, ya, beberapa waktu yang lalu, ya begitu deras banjir, ya, di bantaran-bantaran kali. Nah, kita bayangkan bagaimana sungai-sungai itu mengalir begitu deras. Ya, dari mana? Daripada surga yang Allah tetapkan. Min tahtihal anhar, di bawahnya ada anhar, jamak dari nahrun, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal itu adalah tatkala dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Ini menjadi pelipur lara bagi kita yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat yang terbesar saat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya, ternyata dia bahagia karena sebab ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azakumullah. Ini sedikit pembahasan di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Maka berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang mendatangkan dua hal ini, dua perkara ini. Mendapatkan ampunan yang paling utama dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung ataupun lewat chat, dipersilakan. Ya. Ustadz,
Ya, Afwan, silakan. Ustaz. Silakan. Mengenai zakat mal, Ustaz. Nah, silakan. Gini Ustaz, semisal hitungan mulai kan dimulai Ramadan tanggal 15 tahun lalu ya Ustaz ya. Tapi katakanlah bulan Rajab itu turun lagi jadi di bawah nisab. Apakah itu nanti perhitungannya mulai dari Rajab lagi atau nanti kita lihat hasil akhir jadi bulan Ramadan Ustaz? Nah, ya, baik. Terima Syukran kasih. Ustaz. Ya, Afwan. Baik. Terkait dengan zakat mal. Ya, zakat mal di antara syaratnya adalah ya harus menunggu satu haul. Ya, haul ya dari kata hal, satu keadaan di mana berjumlah 12 bulan, satu tahun. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke 12 bulan, maka akan dihitung jumlah akhirnya berapa. Ya, apabila ternyata sebelum masuk jumlah akhir sudah turun ya dengan mengikuti kriteria syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan nisab. Ya, nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas. Tinggal dihitung saja ya, 1 gramnya sekarang kalau tidak salah 1.600.000 ya, kurang lebih. Ya, dikalikan dengan 85 gram kurang lebih 136 juta. Ya, apabila uangnya ataupun harta yang kita kumpulkan dalam kondisi mengendap, ya, akhir kita lihat totalnya di bawah 136 juta, maka tidak terkena zakatul mal. Ya, namun apabila lebih atau pas di angka 136 juta, ya 85 gram ya emas 24 karat ya, maka akan terhitung zakat mal. Ya, maka yang dihitung tuh akhir satu haul, ya, bukan dihitungnya di bulan Rajab ada penurunan, tapi kita hitung itu nanti di bulan Ramadan. Apabila kita terhitung zakat mal biasa disalurkan di bulan Ramadan, maka ya diniatkan dari bulan Ramadan, maka kita menunggu Ramadan berikutnya. Apabila sudah sesuai dengan takaran zakatul mal kriterianya, maka akan terhitung yang namanya penyaluran zakat mal 2,5%. Ya, jangan sampai kita enggan ya menghitungnya atau malas untuk menghitungnya karena ini bagian dari kewajiban. Karena zakat mal ini hukumnya wajib. Ada dua hal sebenarnya berkaitan dengan zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah atau fitri. Nah, zakat mal itu terbagi lagi kategorinya. Ada yang dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk perak, ada yang dalam bentuk pertanian, peternakan, ya. Terus dalam bentuk perdagangan, ya, dan lain sebagainya itu bagian dari zakat mal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ada lagi yang ditanyakan, kita coba lewat chat ya. Ini ada pertanyaan ya. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, jika ada tabungan sebesar 100 juta dan sudah mengendap selama 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Naam. Ya. Kalau kita tadi bicara mengikuti aturan zakat mal, ya, yaitu 85 gram emas. Ya, kalau Ummu yang bertanya yaitu Ummu Bukhari, ya kita hitungnya tahun ini maka tidak terkena zakat ya mal, ya apabila nisabnya itu adalah nisab emas, ya nisabnya emas maka tidak terkena zakat mal ya di tahun ini, ya Ramadan ini. Kalau Ramadan sebelumnya kan kita menghitung dari apa? Hitungan emas ya, harga emas yang terkini. Ya. Nah, maka kita tidak mengeluarkan uang ya, zakat 2,5%. Namun ya, para ulama menegaskan ya bahwasanya
zakat mal bisa juga melalui nisab perak, ya, nisab perak ya. Nah, nisab perak berapa? 595 gram, ya. Tinggal kita hitung 1 gram perak berapa rupiah, ya. Kalau kita lihat 1 gram perak itu kurang lebih 17.000, ya, 17.000 rupiah. Kita genapkan 17.000. Maka kalau kita hitung 595 dikali 17.000, maka harta ya minimal nisab perak adalah 10.115.000 rupiah, ya. Nah, maka kita bisa terkena zakat mal, ya, menggunakan nisab perak, ya. Maka kita harus memperhatikan harta kita, ya, yang dikumpulkan lalu kita bisa salurkan. Jangan mengira hanya mengikuti nisab dari emas saja, ya. Bisa juga dengan nisab perak. Kalau sudah, ya, mengikuti dari nisab perak pun tidak mengapa untuk disalurkan. Tapi kalau mau mengikuti nisab dari emas, ya, juga diperbolehkan oleh para ulama. Namun yang lebih utama, ya, jika kita bisa merubah dan mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu menggunakan emas maupun perak. Ya, kalau perak jumlahnya tadi 595 gram perak, ya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk salat witir, ya, 3 rakaat sekaligus dan 1 salam. Tahiyat akhir duduk, ya, tawarruk atau iftirash. Ya, baik. Ya. Ini berkaitan dengan sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Sifat salat Nabi SAW, para ulama berbeda pendapat, yaitu imam 4 madhab, berkaitan dengan salat yang tawarruk pada tahiyat akhir ataupun iftirash, ya, ataupun iftirash. Maka dalam hal ini, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tatkala sholatus subhi, salat subuh, ya, Nabi pada rakaat yang kedua adanya langsung tahiyat akhir, ya, tidak ada tahiyat awal. Ya, apa yang dilakukan Nabi SAW? Duduk dalam kondisi tawaruk, ya, dalam kondisi tawaruk, ya. Maka dari itu bolehnya kita mengikuti aturan Nabi SAW, ya, dalam kondisi tawaruk dalam sholat witir yang jumlahnya 2 rakaat lalu ditambahkan 1, ya, ataukah langsung, ya, pada 3 rakaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, di sini ada pertanyaan lagi. Bagi ummahat yang mau bertanya secara langsung, interaktif, bisa sampaikan langsung, ya. Sini ada yang bertanya, lebih afdol mana? Sholat witir 3 rakaat sekali dalam salam dibandingkan 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Nah, kalau kita melihat di dalam sholat witir, masna yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya sholatul witir masna ini memiliki beberapa cara. Di antara caranya adalah, ya, menggabungkan semuanya menjadi masna, ganjil, ya, 3 langsung sekaligus di 3, ya. Atau, ya, yang dilakukan yaitu sholat tarawih yang dijabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya, bahwa Nabi SAW thamani raka'atin wa autara. Nabi SAW sholat tarawih itu 8 rakaat, ya, lalu dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Ya, 3 rakaat inilah yang para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah termasuk yang
3 langsung ataukah 2 dulu baru satu. Maka yang rajih dalam hal ini mengikuti sabda Nabi SAW, salatul witr mathna mathna. Salat witir itu 2 rakaat ya. Nah, diakhiri dengan yang ganjil 1 rakaat. Ini yang lebih afdol. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, bila salat witir 2 rakaat dalam tambah salam lalu tambah 1 rakaat, ya, salam apakah juga disunahkan bacaan rakaat pertama baca surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan yang terakhir adalah Al-Ikhlas? Naam, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rakaat pertama suratul A'la, ya. Lalu yang kedua, ya, disunahkan membaca suratul Kafirun, ya. Dan yang rakaat ketiga dibaca ya suratul Ikhlas. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan 3 surat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini hukumnya sunnah. Artinya apa? Ya, apabila ada imam yang membaca selain surat ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Dan Nabi SAW sholat tarawih itu yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha adalah ya ala 11 rakaat. Hanya 11 rakaat. Ya. Yang menyatakan 23 rakaat, ya, yang melaksanakan 23 rakaat itu pada zaman Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat ya Yazid bin Khasifa wa qala bi 20 rakaat. Ada 20 rakaat lalu ditambah dengan yang namanya witir, ya, 3 rakaat. Maka para ulama di antaranya Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan bahwa salatut tarawih itu adalah qiyamul lail fi Ramadan. Maka tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan bahwa sholat tarawih ini harus sekian yang dijadikan dalil sunnahnya adalah 11, ya. Apabila ada yang 23 itu pun ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, ya. Umpama hadisnya sahih pun ya tidak mengapa 23 rakaat, ya, tidak ada batasan. Salat sunnah, ya, qiyamul lail fi Ramadan tidak ada takaran berapa rakaat. Yang mau sampai berpuluh-puluh rakaat pun tidak mengapa. Hanya saja aturannya masna 2 rakaat 2 rakaat. Ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat 4 rakaat 3 rakaat, ya. Maka ini berbeda di kalangan para fuqaha, ya, di antaranya adalah al-Imam 4 mazhab, ya, baik Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, bin Anas, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Tina, ya. Apabila untuk perhiasan yang dipakai disimpan atau disimpan juga emas batangan walau sedikit tidak masuk nisab dan tetap harus dikeluarkan zakat. Tolong pencerahannya. Nah, ya tadi sudah dijelaskan, ya. Dalam matan Abu Syuja dijelaskan bahwa ada kriteria orang yang wajib menyalurkan zakat. Ya, di antaranya adalah nisab. Ya, yang kedua mengendap, yang ketiga haul. Ya, mengendap di sini dia bukan harta berjalan. Seperti perhiasan. Apabila perhiasan itu tidak digunakan, maka itu adalah harta yang mengendap. Ya. Namun apabila ya perhiasan tersebut digunakan untuk ya membahagiakan suami ketika pulang kerja, kita pakai istri memakai perhiasan untuk mempercantik diri di hadapan suami, maka dia tidak terkena zakat emas, ya, zakatul mal, ya. Apabila diendapkan, ya, syaratnya adalah mengendap semua barang, ya, mengendap, ya,
Lalu di bagian dari emas dan perak itu akan terkena zakatul mal, ya, zakat emas ataupun zakat perak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak sesuai dengan nisab, di bawah nisab, maka tidak terkena zakat. Ya, meskipun saya punya emas LM misalkan logam mulia ya 10 gram. Nah, 10 gram tidak terkena. Ya, kalau sudah 85 gram atau kurs sekarang sekitar 130-an juta, maka itu terkena zakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti, ya. Zin bertanya, apakah boleh saya gabung tabungan saya dengan tabungan orang tua saya? Sehingga apabila tabungan tersebut digabung maka tercapailah nisab. Untuk zakat yang pertama, ya. Nah, ini dijelaskan dalam matan Abu Syuja, ya, dalam mazhab Syafi'i, bahwa harta tersebut harus milik sendiri, tidak berkorporasi, ya, bekerja sama, ya. Nah, kalau sudah mencapai nisab harta sendiri nih, personal, ya, satu keluarga, ya. Kalau gabung dengan harta orang tua, ya, maka itu tidak terkena, ya, karena bukan harta milik sendiri, ya, perorangan, tapi harta milik orang lain, ya. Dalam hal ini kalau dia berkeluarga, suaminya, harta suaminya. Karena yang mencari nafkah yang wajib adalah suami, ya. Apabila istrinya ternyata mengumpulkan harta juga, ya, lalu dia sesuai dengan nisab, maka terkena juga zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk zakat mal, apabila sudah memasuki nisab, maka apakah boleh menyalurkannya ke saudara yang bekerja sebagai ojol, ustadz, ustazah, asatid, asatidah, janda yang punya penghasilan tapi keadaannya sedang sakit. Nah, terkait dengan zakat mal, ya, penyalurannya kemana? Ya, zakat mal itu penyalurannya ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, bisa Ummahat cari At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf, ya. Ya, 8 asnaf, ya. Ya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal, ya. Dan 8 kategori ini bukan orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, apa maksudnya menjadi tanggungan kita? Misalkan kita punya harta, ya, lalu kita berikan orang tua kita nggak mampu. Nah, ini bukan ini bagian dari tanggungan kita. Itu namanya bukan zakat. Ya, kita infak kepada orang tua kita. Ya, oh ternyata orang tua kita hartanya banyak. Ya, ya, ternyata kitanya orang miskin, ya. Lalu orang tua kita ingin bayar zakat untuk anak, ya, untuk anaknya, maka itu tidak mendapatkan yang namanya zakat, ya, tidak terhitung zakat, tapi terhitung nafkah, nafkah, yaitu nafkah. Lalu kepada siapa? Kepada orang yang bukan tanggungan kita. Saudara boleh tidak? Boleh yang bukan tanggungan kita. Sepupu, misalkan keponakan, ya, saudara, paman yang bukan menjadi tanggungan kita, ya, bibi yang bukan menjadi tanggungan kita, ya. Syaratnya apa? 8 asnaf. Yang pertama adalah as-shadaqat lil fuqara, ya, untuk orang-orang fakir yang nggak mampu. Yang nggak mampu di sini kategorinya apa? Ya, di Badan Statistik Nasional mengatakan bahwa orang yang tidak mampu di negeri kita ini yang berpenghasilan 20.000 per hari. Ya, kalau kita mengacu kepada pemerintah. Nah, ya, kita bisa perhitungkan. Oh, ini benar kurang mampu, fakir. Benar-benar fakir nih, ya. Atau yang kedua, miskin. Ya, orang yang mungkin berkemampuannya, kebutuhannya tidak tercukupi, tapi masih bisa untuk makan, masih bisa untuk minum, ya, masih bisa untuk menghidupi, tapi kurang, ya, kurang dari rata-rata standar, ya, di daerah tersebut, ya, karena kalau bicara orang kaya pun terkadang masih dianggap kurang,
ya, karena tidak ada rasa puasnya di dalam mencari harta, apalagi urusan dunia. Lalu yang berikutnya yang harus diperhatikan, ya amilina 'alaiha. Orang yang mengurus zakat, ya. Mengurus zakat ini umum. Apakah hanya mengurus yang di Basnas saja, Badan Zakat Nasional? Tidak. Ya, di KM masjid mungkin, ya, ataupun lembaga-lembaga yang memang ingin biasa menyalurkan zakatul mal itu boleh mendapatkan. Tapi harus mengikuti urutan yang pertama, fakir miskin dulu. Nah, lalu orang amil, ya, yang mengurusi zakat, ya. Yang berikutnya muallaf, wal muallafati qulubuhum, ya, yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mualaf, meskipun dia kaya raya, ya, tapi kita harus ingat skala prioritasnya, ya. Skala prioritasnya kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Total ada 8, ya. Nanti mungkin pada pembahasan berikutnya, ya, untuk detailnya. Yang pasti kalau kita lihat dari saudara yang bekerja sebagai ojol, ya, ini masuknya mungkin miskin, ya, ya, dilihat kondisi dan saudaranya yang dari mana, ya. Kalau saudara kandung, ya, itu nafkah hitungannya ataupun sodakoh, ya. Janda yang punya penghasilan tapi keadaannya sedang sakit, ya, ini kita lihat lagi, ya, penghasilannya yang seperti apa, memang tidak tercukupi, ya, kesulitan dan lain sebagainya. Orang yang tertimpa kesulitan ataupun yang terlilit hutang juga boleh untuk zakatul mal, ya. Wallahu a'lam bissawab. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Asri, ya. Jika wanita sholat tarawih di rumah, apa tetap dapat keutamaan hadis jika selesai sholat bersama imam? Ya, baginya sholat semalam suntuk. Ya, nah. Kalau kita bicara sholatut tarawih, ya, sebaik-baik sholat wajib untuk wanita, kata Nabi SAW, adalah di rumahnya. Ya, bagaimana dengan sholat sunnah? Tetap utama di rumah. Ya, bisa berjamaah dengan anaknya, bisa berjamaah dengan suaminya jika suaminya tidak sholat di masjid, turun hujan misalkan. Dan sholat tarawih tidak harus sholat di masjid. Untuk laki-laki sholat wajib, ya, wajib di masjid. Tapi ketika sudah selesai sholat isya, dia mau sholat tarawih berjamaah di rumahnya, boleh tidak? Boleh. Mendapatkan keutamaan juga. Dia menjadi imam bahkan. Mengimami dan berjamaah di rumah. Maka tidak terikat yang namanya sholat sunnah. Sholat tarawih karena bagian dari sunnah. Ya. Dan dia mendapatkan pahala. Pahala baginya sholat semalam suntuk. Apalagi kalau dia berjamaah di rumah, dia mendapatkan pahalanya, ya. Dan tentu dari keutamaan itu adanya yang namanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, wa amnul fitnah. Ya, terhindar dari fitnah itu jauh lebih utama pahalanya daripada dia melakukan kemaslahatan. Maka ada kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kenapa para wanita disunahkan di rumah, lebih utama di rumah dibandingkan di masjid? Karena lebih mengurangi mudarat, lebih utama daripada banyaknya maslahat. Mungkin maslahatnya banyak kalau sholat di masjid, mendapatkan pahala, ya, semalam suntuk, ya. Akan tetapi, ya, akan timbul yang namanya fitnah, apalagi wanita keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya. Kata Nabi SAW, ya, idza kharajal mar'ah min baitihi, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, istasrafahat syaitan, setan akan menghiasi tubuhnya, mau bagaimanapun bentuknya, pakaiannya dan lain sebagainya. Maka pentingnya kita memahami ilmu ketika keluar dari rumah, ya, menjaga adab-adab, apalagi ke masjid di tempat banyak orang, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka lebih terhindar, lebih terjaga sholat di rumah, ya, itu menjadi hal yang
utama. Meskipun boleh untuk ke masjid ya dengan syarat terhindar yang namanya fitnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya izin bertanya, apakah boleh memindahkan makam dengan alasan biar dekat dari rumah? Biar keluarganya lebih mudah akses untuk ziarah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Ya, bagaimana syariat Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Jalla wa Ala ya akan memberikan kepada kita ya kemudahan di setiap kemudahan dalam setiap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tujuan dari ziarah? Untuk mengingat kematian, bukan untuk ya mencari keberkahan dari makam tersebut, minta restu dari makam tersebut. Apa yang terjadi ketika kita ya mengetahui bahwa ziarah kubur itu tujuannya ya bukan untuk mengingat kematian, mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bukan untuk itu, tapi untuk mencari berkah, minta restu, datang ke makam ya biar dekat, biar mengenang, biar mengingat-ingat, akhirnya berujung dengan meratap dan lain sebagainya. Maka bukan pertanyaan itu bukan boleh atau tidak memindahkan makam. Maka lihat alasan syar'inya. Apabila alasan syar'inya ternyata karena ada perluasan jalan, mau tidak mau harus dibongkar, diganti di tempat yang lain, maka tidak mengapa. Akan tetapi jika alasannya adalah agar dekat rumah, ya agar lebih mudah akses untuk berziarah, apakah doa kita di rumah ya tidak akan sampai kepada mayit ya yang mungkin jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari rumah kita? Apakah saat kita berdoa ya di pemakaman, dimanapun pemakamannya, dan siapapun yang ada di hadapan kita, mau makam si fulan ataupun yang kita tidak kenal, lalu kita berdoa dengan niat untuk orang yang kita cintai, yang telah wafat, yaitu keluarga kita, di mana pemakamannya sangat jauh, apakah akan tertukar doa kita? Tentu tidak, ummahati fillah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Tentu tidak demikian. Maka dari itulah lihat di Baqi, Jannatul Baqi. Ya, ya, surga menurut Allah dan Rasulnya ya di tempat pemakaman Baqi. Ya, tidak ada nama. Nggak ada yang tahu siapa ini yang meninggal. Ya, hatta tatkala turun temurun dari kalangan para sahabat. Ya, ini makamnya Utsman, makamnya Ali bin Abi Thalib, lalu anak-anaknya sampai anak-anak yang berketurunan tabi'in, tabi'in, cucunya, cicitnya, ya. Lalu dia tidak tahu mana makam leluhurnya, ya. Apakah tidak sampai ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya? Tentu tidak demikian, ummahat. Tentu tidak demikian, ikhwani fiddin. Maka hendaknya kita meluruskan tujuan kita datang ke pemakaman itu untuk apa? Mengingat kematian, mendoakan kaum muslimin, mendoakan keluarga yang kita cintai, meskipun ya tempat pemakamannya berbeda. Ya. Meskipun tempat ya pemakamannya ataupun kuburannya ya ternyata salah tempat, maka Allah tidak akan ya salah dalam mengijabah doa-doa kita. Ya. Dan ini pernah terjadi di antara jamaah kita. Apa hukumnya ketika kita berdoa di makam yang kita duga adalah keluarga kita, qadarullah ternyata salah makam. Tapi sudah terlanjur doa, apakah harus mengulang doanya ya ke makam yang asli ya atau doanya ya tidak sah atau sah doanya tertolak ya? Maka jawabannya tidak ada doa yang tertukar. Ya, tidak ada doa yang tertukar. Saat kita berdoa dimanapun kita berada,
ya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita dengan sebab ketulusan hati kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kepadanya. Ya, ini menjadi bukti bahwa ziarah kubur dimanapun, tidak harus ke kuburan orang tua kita, orang yang kita kenal, datang ke pemakaman, kita doakan orang yang telah meninggal dan kita doakan keluarga kita meskipun beda makam, ya, beda makam atau jauh aksesnya, ya, jauh dari rumah kita. Maka tidak perlu kalau alasannya, ya, agar lebih dekat dengan keluarga, lebih gampang ziarahnya dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang ditanyakan secara interaktif sebelum kita akhiri? Qadarullah sudah pukul 10.11. Ya, silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ibu dengar kalau adik gitu ya, atau ipar itu nggak termasuk terkena zakat walaupun dia fuqara atau miskin gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Jazakallah khair. Ya, wa jazakillah khairan. Nah, berkaitan dengan yang kita tanggung, ya, adik kakak ya kandung ya, itu bagian dari tanggungan kita. Ya. Maka yang bagian dari tanggungan kita tidak terkena zakat, tapi ya berkaitan dengan sedekah ataupun nafkah. Ya. Tapi kalau sudah masuk kepada ipar, ya, nah itu dilihat dari apa? Dari hubungan nasab, ya. Maka boleh kita salurkan, ya. Boleh kita salurkan, ya. Tapi kembali kepada apa? Kepala keluarganya. Kepala keluarganya ini siapa? Ya, ternyata adik kita ini laki-laki, punya istri, ya, ipar berarti kan, ya, adik ipar, ya. Dan ternyata adik kita ini nggak mampu, maka kewajibannya adalah, ya, bukan zakat, tapi dalam bentuk nafkah, ya, nafkah yang kita tanggung, ya, adik ataupun kakak yang kandung kita. Sepupu bukan bagian dari nafkah, ya. Maka boleh kita salurkan kepada keluarga kita di luar dari yang kita tanggung. Yang kita tanggung siapa nih? Orang tua, ya, kepada anak, ya. Lalu adik kakak kandung, ya, adik kakak kandung, ya, itu tidak terkena. Atau suami istri, ya, suaminya mau bayar zakat mal, buat siapa? Buat istrinya. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Ya, istrinya nggak mampu, bagaimana bisa nggak mampu gitu ya? Atau kepada cucunya, ya, pada cucunya, ya, ini nggak mampu, saya zakat ya buat kamu, gitu ya. Nah, ini dari apa? Dari kewajiban nafkah, ya, seperti itu, ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Maaf, Ustadz boleh bertanya lagi? Ya, boleh, silakan. Pertanyaan saya, kan apakah boleh menyalurkannya kepada ustadz, ustazah atau atazah gitu yang guru-guru? Kan sekarang ada beberapa yang guru-guru juga dia menyalurkan zakat juga, tapi dia bukan badan zakat resmi. Ini termasuk nggak sebagai amil zakat? Oh, nah, ya, baik. Ya. Tadi yang tertinggal ya, terlewat itu yang guru-guru ya. Kalau saudara kan sudah terhitung. Nah, kalau guru-guru itu masuknya dari mana? Masuknya fi sabilillah. Pada surah At-Taubah ayat 60 ya. Orang yang berada di jalan Allah, yang berada di jalan Allah ini secara spesifik dijelaskan oleh para ulama adalah orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini adalah murid dan guru. Kalau misalkan ada murid yang kurang mampu, ya, ataupun guru gitu ya, guru boleh nggak kita salurkan? Boleh kita salurkan. Tapi kalau gurunya juga bayar zakat umpama gitu ya, berarti dia tidak terkena karena syaratnya adalah dia harus ya dalam kondisi dalam kategori kurang mampu, ya. Kurang mampu lalu dia menjadi guru fisabilillah. Kecuali kalau tidak ada lagi ya guru yang tidak mampu, semua mampu, maka boleh kita salurkan. Nah, guru-guru, ustadz, asatidah, ya ustadzat, ya itu boleh
Ya, bagaimana dengan lembaga yang resmi, bukan resmi dari pemerintah, ya, seperti DKM masjid, yayasan, ya, maka termasuk bagian dari fisabilillah. Boleh kita salurkan, ya, selama kita ketahui, ini lembaganya amanah. Selama kita ketahui bahwa penyalurannya tepat, ya, tepat sasaran, sesuai dengan 8 asnaf ini, ya, fisabilillah, ya, orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun untuk apa? Pembangunan dakwah juga boleh. Zakat mal boleh disalurkan untuk pembangunan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekolah, ya, sekolah yang di dalamnya ada pembelajaran agama Islamnya, ya, ataupun musola yang sudah mulai rusak gitu ya. Masjid yang terbengkalai, ya, itu masih boleh untuk disalurkan dari zakat mal, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, insyaallah Satu bisa lagi dipahami. Ustaz. Ya, boleh, silakan. Izin bertanya Ustadz, misalkan nih Ustadz, kan di kompleks sana tuh ada kegiatan tadarus pagi, itu membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara, dengan dipimpin oleh seorang muslimah yang memimpin pengajian tersebut, tadarus tersebut. Nah, terus apakah ini bagian dari aplikasi ayat firman Allah yang berbunyi artinya bahwa dan ketika dibacakan Al-Quran maka diamlah dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang pertanyaan kedua, ketika pengajian itu dilaksanakan, ketika ada seseorang yang membantu, tapi dia nggak ikut pengajian tersebut, Ustadz. Dia membantu memfasilitasi misalkan dengan pengeras suara atau dengan menyediakan meja buat tempat mushaf. Apakah dia termasuk ke dalam mendapatkan apa yang jemaah lakukan gitu, Ustaz? Ya, baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa jazakillah khairan. Nah, ya. Ini pertanyaan menarik terkait dengan teknis tadarus ya. Ya. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh penanya ya, bahwa tadarus ya saling belajar. Mempelajari Al-Qur'an ya, metode dan prakteknya seperti apa ya, dijelaskan oleh para ulama. Ya, namun yang pasti dari kesimpulan apa yang tadi ditanyakan, ya kesimpulannya bahwa apabila berjamaah membacanya, ya, sedangkan ketika dibacakan Al-Qur'an ansitu, maka diamlah, ya, diamlah, kita simak, kita dengarkan, ya, maka ini termasuk bagian yang terlarang kalau kita baca berjamaah tidak ada yang mendengar, ya. Nah, kalau kita bacanya berjamaah rame-rame, ya, bukan satu orang membaca lalu yang lain mendengarkan, lalu bergantian, atau satu orang membaca lalu yang lain mengikuti. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, al-qiraatul idarah, ya, membaca dengan model al-idarah, yaitu membaca dengan saling bergantian dan bersambungan di antara orang-orang yang berkumpul dalam membaca ayat per ayat, atau masing-masing beberapa ayat, atau surat per surat, atau masing-masing beberapa surat, hingga akhirnya mereka menyempurnakan target bacaan mereka dan mereka tidak memasukkan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, dan praktek ini adalah perkara yang diingkari. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada yang namanya ya pembelajaran. Ya, dimaksudkan untuk apa? Bukan hanya sekedar membaca, ya, hataman Al-Quran kalau istilahnya, ya. Ini termasuk bagian dari yang diingkari oleh Imam Malik rahimahullah taala di dalam fatwanya dalam kitab Al-Muwatta, ya, dan mengingkari di dalam Bidaul Qurra Al-Qadimah wal Mu'asirah, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ya, ini pendapat nih dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab Maliki. Ya, maka kalau kita lihat sebagian para ulama ada yang membolehkan. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti tadi yang Anda sampaikan. Ya, baca bergantian,
ya, ataupun ada yang menginstruksikan pertama lalu yang lain mengikuti, ya, baca lah yang lain mengikuti, ya, ataupun bergantian membaca surat, ya, surat A sampai surat B si fulana, lalu berikutnya, ya, dengan teknis seperti itu, ya, bukan dengan teknis membaca sama-sama, ya, sama-sama artinya berjamaah, ya, semua tidak ada instruksi, semua sama berjamaah. Maka para ulama ini bagian yang bid'ah, ya, bagian yang diingkari, ya. Orang yang mengikuti baik itu yang mengarahkan, mempersiapkan, maka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sepertinya ini dulu mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon disiapkan pertanyaan terbaiknya, ya, baik itu seputar dengan kegiatan kita di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya. Insya Allah kita coba untuk menjawab semampu kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Rabu pekan depan. Dan kita harapkan untuk bisa memaksimalkan ibadah, ya, terutama membaca dan mentadabburi ayat Allah. Ya, tadarrus itu kan saling belajar, ya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar baca, ya. Ada waktu di mana bukan hanya sekedar menghatamkan Al-Qur'an, tapi membaca, menelaah dari ayat Al-Qur'an. Ya. Siapa tahu Ramadan ini mungkin belum selesai, di Ramadan berikutnya kita bisa selesai. Setiap kita, ya, berusaha untuk memaksimalkan, ya, dengan kaidah ilmu yang sudah kita pelajari di dalam Al-Qur'an, lalu diamalkan, lalu disampaikan, didakwahkan dan bersabar dari ketiga hal ini. Ketiga hal ini yaitu dalam menuntut ilmu, dia mempelajari Al-Qur'an, oh maknanya ini. Asbabun nuzulnya ini sekarang sudah canggih, sudah ada internet, kita bisa cari, ya, menurut Imam Ibnu Katsir, ya, Imam At-Tabari seperti apa, pengamalannya seperti apa, lalu bisa kita tanyakan kepada alim, ulama dan lain sebagainya, dan kita amalkan dan kita dakwahkan. Itu lebih utama dan itu berkesinambungan, ya. Ahabbul a'mal ilallah, dan sebaik-baik amalan menurut Allah adalah, ya, adwamuha wa in qalla, yang dawam, terus-menerus, konsisten. Membaca tetap, menghatamkan tetap, tapi mentadaburi ayat Allah juga harus diperhatikan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.